Assalamualaikum warahmatullahi Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita mulai kegiatan pagi ini dengan bacaan basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Sebelumnya saya ucapkan banyak terima kasih bagi teman-teman yang hadir pada pagi hari ini. Kita mulai on time ya. Jam 8, kita mulai jam 8. Mungkin untuk sementara teman-teman bisa coba di mute dulu aja biar nanti nggak ada tiba-tiba ada suara-suara dari luar-luar yang masuk gitu saat ini, sambil mendengarkan cerita-cerita nanti yang akan saya sharingkan. Teman-teman juga bisa melemparkan pertanyaan di chat bawah, itu kan ada chat grup chat di room ini. Nanti saya akan coba bacakan satu persatu dan coba menjawabnya. Jadi sambil jalan nanti ini. Terus teman-teman nanti sebelum bertanya juga bisa membaca chat yang ada di grup itu biar nanti biar nanti tidak double pertanyaan. Terakhir, saya pengen disclaimer dulu di awal ini ke teman-teman, karena setelah pertemuan pertama kemarin adalah sejumlah WA masuk dan bertanya, ngasih masukan, pendapat, sama juga ada yang memberikan ya sejumlah gitulah. Saya bilang di sini saya pribadi berbicara ya atas nama pribadi gitu ya, bukan atas nama lembaga atau institusi atau jurnal-jurnal yang saya kelola. Jadi nanti kalau misalnya hal ini dianggap bagus ya alhamdulillah, nanti itu saya bagus, nanti teman-teman saya juga ini. Tapi kalau misalnya ada hal-hal yang kurang begitu baik, dilimpahkannya ke saya aja gitu, misalnya ada nanti hal-hal. Jadi ini pendapat pribadi. Terus yang kedua, ketika teman-teman nanti ikutlah seluruh rangkaian sampai akhir series ini, juga tidak ada jaminan ya. Kemarin ada yang WA, kalau saya ikut semuanya bisa nggak ada garansi saya tembus di jurnal Scopus minimal Q3 gitu. Aduh, ya juga gitu, toh juga saya nggak menjamin teman-teman semua ya. Jadi intinya di sini kan kita cuma sharing apa yang saya pengalaman, saya sharing ke teman-teman juga. Nanti kalau ada yang bertanya saya akan coba jawab berdasarkan pengalaman saya, dan ini sifatnya tidak mutlak ya, tidak mutlak benar. Banyak sumber-sumber yang lain yang mungkin teman-teman bisa adaptasi, bisa adopsi ketika emang ini baik. Mudah-mudahan bisa manfaat. Kalau memang nanti kurang ini ya kok berbeda sama si fulan dan si fulan, ya silahkan, itu pilihan buat teman-teman untuk mengikutinya. Nah, kira-kira itu di awal ya, biar tidak terjadi lagi setelah acara nanti banyak yang WA begini itu, jadinya saya juga nggak enak juga. Terus kalau teman-teman mau merekam video ini silahkan direkam, apa pakai screen recorder atau pakai apapun itu silahkan. Kalau saya pribadi tidak merekamnya karena kapasitas laptop saya cuma 128 GB, jebol nanti laptop saya kalau ngerekam setiap kegiatan ini. Kira-kira begitu ya. Oke, sekarang kita masuk materi hari ini. Kita akan cerita tentang dunia perskopusan versi yang mulai advance ya. Jadi pertanyaan-pertanyaan yang kemarin yang mungkin kemarin belum terjawab, saya akan coba bedah di sini. Oke, sebelum bercerita lebih jauh, saya pengen menunjukkan kalau kenapa sih mungkin dugaan saya, kenapa sih pemerintah itu menggunakan Scopus sebagai salah satu parameter luaran publikasi di jurnal yang bereputasi. Pertama, teman-teman bisa buka di sini. Ini linknya elsevier.com, solution, Scopus, how Scopus works, content. Ini bisa buka di sini. Nah, itu bisa dilihat tentang kenapa
si Scopus ini keren gitu ya. Pertama, kalau saya melihatnya nih, dia tuh punya referensi yang diupdate sejak tahun 1970 gitu. Dia punya 16 million author profile, ini kita akan bedah lebih detail. Dia punya 70.000 main institution profile, punya 70 million items, ini ada lebih dari 5.000 publisher yang bergerak di sini. Jadi secara database dia tuh kaya sekali kalau dari sisi database. Dan kalau teman-teman nanti punya akun yang premium, itu bisa apa ya, bisa mengeksplor lebih dalam terkait data ini gitu. Menarik sekali. Yang kedua, nih seperti yang saya bilang kemarin, jadi hanya jurnal-jurnal yang memiliki high quality yang bisa masuk ke jurnal apa namanya, bisa diindeks oleh mereka gitu. Ini kedalamannya, nah ini saya tunjukin ini. Jadi seleksinya sangat ketat sekali agar suatu jurnal itu bisa diindeks oleh mereka. Ada sekitar 3.500 apa nih title suggestion per year. Jadi setahun tuh sampai ada 3.500. Tapi hanya 33% yang memenuhi kriteria minimum. Nah, kriteria minimum. Dan 50% itu yang hanya diterima gitu untuk diindeks oleh mereka. Ini mungkin seperti yang saya cerita kemarin, beberapa jurnal itu kalau memang dia awalnya niatnya jadi predator misalnya gitu ya, itu di awal dia memenuhi standar yang tinggi sedemikian sehingga memenuhi level ini, tapi ketika sudah terindeks Scopus, terus dia melakukan hal-hal yang yang kurang baik lah gitu. Demikian sehingga nanti itu waktunya nggak lama biasanya kalau yang melakukan hal itu. Tapi kalau passionnya dari awal emang mau buat jurnalnya bagus, itu kita bisa lihat dia istiqomah di bidang itu. Terus kalau teman-teman yang pengen lihat jurnal-jurnal mana saja sih yang terindeks oleh Scopus gitu, dan jurnal-jurnal mana yang sudah didepak sama Scopus, ini di bagian ini teman-teman tinggal download saja. Tinggal download dan dapatlah seluruh informasinya. Nah, kira-kira begitu untuk pengantar awalnya. Kedua, kita masuk ke materi hari ini. Seperti yang saya bilang pertama, bagaimana kita memperbaiki profil dari jurnal kita. Sebagai langkah awal biar kerjanya maksimal, teman-teman tuh bisa buat ternyata akun di Scopus. Caranya tinggal klik aja akun di sini, create account, terus masukkan email, password, misalnya nih ya, ini kebetulan saya sudah ada, saya buat different akun aja, misalnya new to Scopus. Jadi teman-teman coba buat akun dulu, caranya gitu aja, segampang itu. Buat akun situ, nanti teman-teman akan dapat akun, kalau saya bilang sih akun biasa lah gitu, akun yang free-nya, nanti akan berbeda dengan yang akun premium. Tapi sejumlah fasilitas yang didapat juga ya lumayan lah untuk simulasi di webinar hari ini. Lama ya, kita stop aja lah ya. Saya pakai akun saya aja, yang akun biasa. Saya coba sign in. Saya pakai akun yang, kenapa nanti saya akan tunjukkan perbedaannya kalau kita tidak punya akun sama sekali sama yang punya akun. Oh, ini akun yang AA tadi. Oke, ini nggak usah. Oh, masih AA tadi, masih masuk yang lihat di sini. Kita bisa cek profilnya. Untuk cek profil pertama, ya seperti yang saya bilang kemarin, ya sederhananya ini ya klik last name-nya, misalnya apa ya, Susanti misalnya, Susi Susanti ada nggak ya? Coba. Oh, ada ternyata Susi Susanti dari STKIP PGRI Padang. Ini kan, ini sederhananya bisa nyari seperti itu. Tinggal kita klik, maka akan muncullah artikel-artikel dari si Susi Susanti gitu. Terus misalnya pertanyaan yang kemarin, kalau namanya itu
penulisan namanya salah seperti apa. Teman-teman ini bisa klik di menu help ini. Di help ini bisa coba dibuka. Terus di sini, how do I correct my author profile? Ini bisa diklik di sini. Terus di sini bisa. Misalnya ada teman-teman punya profil, tapi isinya itu bukan artikel teman-teman gitu, atau sebaliknya teman-teman punya profil yang banyak gitu, pengen di merger. Nah, ini tinggal diklik aja ini, terus akan muncullah tampilannya seperti ini. Nah, di sini teman-teman langkah pertama adalah searching namanya gitu, misalnya Setiawan misalnya, Setiawan Wawan misalnya, kan banyak ya nama Wawan Setiawan mungkin ya. Coba kita coba search. Oh nih ada banyak nih. Nah, mungkin ini sebenarnya orang yang sama gitu, cuman dulu dia nulis nama dia Wawan Setiawan karena cuma dibutuhkan first name sama last name. Nah, dia mau pakai nama yang mana yang benar, dia sebenarnya tinggal klik dua nama ini, setelah itu baru di review dokumen. Terus nih kita prefer, kita mau pakai nama yang mana nih? Mau pakai nama Wawan Setiawan, atau W Setiawan, atau Wawan Abdullah Setiawan, atau huruf besar semua gitu. Gitu. Semua nama-nama ini itu diperoleh dari mana? Diperoleh dari artikel-artikelnya si Wawan yang telah publish di jurnal, yang mana jurnalnya terdeteksi oleh Scopus. Jadi dia sudah masuk database Scopus. Nah, di pertemuan kemarin saya cerita seluruh nama yang ada di Scopus itu didasari oleh nama yang ada di file PDF artikel Bapak Ibu. Gitu. Jadi kalau di file PDF tertulis typo misalnya, harusnya Wawan Setiawan jadi itu gitu. Pak, bisa nggak saya memperbaikinya? Nggak bisa, karena Scopus berpedoman pada file PDF-nya gitu. Tapi nama saya bukan itu. Ya, nggak bisa ya, Bapak tinggal nulis paper lagi, pakai nama yang sebenarnya, nanti bisa di-retract pakai ini, kayak gini. Bisa ditarik gitu. Nah, ini contohnya ya. Oh, saya lebih prefer pakai nama ini, karena nama asli saya memang ini misalnya. Klik ini, baru continue. Nah, ini punya profil saya sendiri atau punya orang lain? Oh, saya punya orang lain. Terus continue gitu. Baru muncullah seperti ini. Nah, nanti bisa di-prefer semuanya. Ininya bener nggak artikel dia? Oh bener, cek lagi di sini. Bener nggak artikel dia semua nih? Nah, kalau nggak bener jangan dicentang, dinin gitu. Kalau udah oke semua, tinggal review afiliasi. Nah, ini sama juga yang kemarin ada yang bertanya, Pak, saya dulu tuh nulis papernya pas saat kuliah gitu, saya pakai afiliasinya UPI gitu. Tapi kan sekarang saya sudah pindah ke kampus yang saya yang baru, misalnya kampus Universitas Lampung gitu. Bisa nggak saya rubah? Oh bisa, tinggal dirubah aja nih, ganti Lampung atau ini. Tapi sarannya tadi, Bapak Ibu harus nulis paper terbaru, paper terakhir Bapak Ibu itu menggunakan afiliasi yang sebenarnya gitu. Nah, misalnya Lampung. Oke, confirm and submit. Nah, ini jangan diklik. Jadi studi kasusnya Mbak Yeka aja ya. Merian Sumayeka gitu ya. Oke. Ya, search. Nah, oh ini Mbak Yeka ada dua nih, gitu kan? Pengen digabung gitu, mau pakai nama asli yang mana? Udah, tinggal di checklist dua-duanya. Terus review dokumen. Nah, Mbak Yeka lebih prefer pakai nama Merian Sumayeka doang, apa ada MM-nya gitu? Kayaknya yang ini deh kayaknya. Ya. Kayaknya yang M aja deh ini, soalnya di Scholar itu kalau pakai Merian Sumayeka aja nggak muncul kalau di citasi langsung nama saya. Ya udah pakai atas. Continue. Nah, ini saya bukan punya saya. Continue. Oke, nah, terus di sini cek. Oh ini bener nggak tulisan Mbak Yeka? Oh bener. Cek lagi, ini bener nggak semua tulisan Mbak Yeka? Oh bener. Kalau sudah bener, sudah review afiliasi. Jadi afiliasinya mau pakai nama apa? Cuma ada satu sih unsur di bawah. Confirm and submit. Nah, setelah itu, ini data yang mau di-compile. Ini di merger data ini, terus Mbak lebih prefer pakai nama ini, afiliasinya ini. Kalau udah oke, submit. Oke, sudah berhasil. Nah, Mbak tinggal nunggu aja. Ini biasa memakan waktu sekitar 1-4 minggu. Tapi kemarin saya baru ada bantuin teman merger itu, sebentar saya coba cek ya.
berapa lama? Today Mei. Tanggal 12 saya submit. Kemarin, hari ini tadi saya cek pagi, sudah masuk. Berarti sekarang tanggal berapa ya? 16 ya? Berarti 4 hari lebih kurang. Sekarang tanggal 12 ya? Jadi cuma 2 hari. 2 hari sudah compile ya, sudah bergabung. Jadi tergantung. Kalau rezeki bisa cepet. Tapi biasa dia selalu ngomong up to 4 weeks gitu biasa dia bilang. Kalau nanti dapat @gmail.com. Begitu ya? Clear? Oke. Sekarang kedua. Permasalahan biasanya teman-teman itu, Pak, paper saya sudah publish Pak di jurnal Teknik Scopus, misalnya ke JPCS, misalnya Journal of Physics Conference Series, atau misalnya ke jurnal apapun itu. Teman-teman harus tahu, untuk jurnal-jurnal yang mungkin masih yang biasa gitu, itu butuh waktu untuk jurnal artikelnya bisa masuk ke database Scopus gitu. Tapi kalau untuk jurnal-jurnal top, sebentar saya coba, lupa namanya. Kemarin saya iseng-iseng ngecek profil beliau, Witasari dia. Nah nih, saya pengen menunjukkan ke teman-teman ada jurnal yang masih in press aja itu sudah masuk ke database Scopus gitu. Ini saya tunjukin. Nah nih, dia masih artikel in press gitu, tapi sudah masuk ke database-nya Scopus. Ketika saya cek, ya emang ini jurnal gila gitu, Q1 gitu. Tapi seperti itu. Jadi masih in press sudah masuk gitu. Bagaimana kalau yang kita gitu, jurnal mungkin kita masih jurnal yang biasa gitu, kok belum masuk padahal papernya sudah terbit gitu, kira-kira pertanyaannya gitu ya. Nggak serta-merta bisa langsung gitu, kita nunggu waktu itu bisa lama banget. Tapi kalau kita mau cepat, nah kita bisa lakukan. Caranya bagaimana? Sama kayak tadi, teman-teman tinggal klik aja, tadi ya saya ulang ya, dari sini help, terus pilihan yang poin nomor 3, how do I request to add missing document gitu. Kalau tadi kan yang correct profile, ini missing document, klik. Nah ini saya ambil contoh papernya Bang Melizar yang kemarin. Mungkin ada yang ikut kemarin, mungkin saya ada simulasi satu. Semua topik ya? Semua topik. Semua topik ada klik ya? Iya, Melizar sebentar. Ada nggak? Oh, ada nih ya. Bang Mel kemarin baru publish di jurnal bagus di Eurasian. Kita cek dia sudah masuk atau belum. 2020. Oh, udah masuk ternyata. Oke, ini Teaching Knowledge Society. Oh, bukan itu kayaknya ini. Bukan paper yang itu. Kalau judul papernya itu ini, gitu. Artinya apa? Berarti kan papernya belum masuk nih di database Scopus nih. Nah, sekarang kita coba bantuin masuk gitu sebagai kunci percobaan. Nah, klik tadi kan udah sampai sini ya. Klik web form. Oke. Terus di sini teman-teman bisa pilih add missing document. Oke, kita masukin ISSN jurnalnya. Ini jurnalnya, terbitnya tahun ya sekarang aja search. Ini cuman ini doang sih, nanti bisa kita hapus. Udah, tinggal di close. Nah sekarang di subjeknya teman-teman bisa kasih aja, misalnya please add my missing document, misalnya gitu kata-katanya. Terus dokumen title-nya teman-teman buka papernya, terus di copy di papernya, dipaste di sini. Pak, tapi nggak cukup Pak huruf apa fontnya, nggak apa-apa, beda aja, nanti kan dibatasi soalnya, nanti otomatis dia tetap ngeceknya dari file PDF-nya, kata kuncinya di situ. Ini doi-nya, copy, terus di sini, terus di tipenya ya, tipenya artikel. Oke, nah sekarang baru lihat ISSN-nya, volumenya dulu, di volume 16 nomor 7.
volume 16, nomor 7, page-nya, ini artikel number AM 180, ini page number-nya ini, terus, barulah kita lihat ISSN-nya. ISSN-nya mana ya? Kok nggak ada kelihatan ISSN-nya? Oh ya, udah saya coba upload papernya dulu aja. Ini papernya ini yang penting. Jadi teman-teman harus upload file PDF-nya. Kalau nggak di-upload, itu yang membuat dia lama atau mungkin juga nggak di-approve gitu. Buka PDF-nya. Oh, nama file kepanjangan. Coba saya edit dulu namanya. 1305 8223. Oke, sip. Kita ulang lagi. Kita choose filenya. Saya ganti namanya manager. Open. Bisa di-upload kan? Oke. ISSN-nya tadi nih saya baru catat di filenya 1305, yang benar ya 305 8223. Oke. Publication date-nya 2020 aja dibuat. Ya, jadi teman-teman melengkapi seluruh isian ini sesuai dengan konten artikelnya. Doi-nya, ISSN-nya, online-nya, volume ini. Ya, terus ini yang terpenting, file harus diupload. Oke. Ya, Dr. Mailizar. Ini bener ya, kok salah saya. Mailizar, betul, Mailizar. Terus emailnya, aduh, emailnya ini harus buka filenya berarti. Bentar. Filenya mailizar@unsiah.acid. Oke. mailizar@unsiah.acid. Oke. mailizar@unsiah.acid. Country-nya Indonesia. Oke. Nah, di sini teman-teman ya bisalah pakai kata-kata gitu ya. Der Scopus base team. Please add my missing. So, biar agak lebih sopan. Would you please add my Scopus profile. Dah. Thank you very much for your help and kindness. I do really appreciate it. Regrets, Dr. Mailizar. Nah, kira-kira begitu ya kata-katanya. So, nanti ini saya coba copy paste aja. Misalnya teman-teman misalnya saya copy paste di chat biar teman-teman tinggal ngedit aja lah gitu ya, biar nggak capek. Terus selesai, udah semua, baru di continue. Oh, ada yang kurang apa nih? Oh, page number-nya, karena tadi kan di paper tulisan kayak gitu, udah 1860 aja lah. Udah continue. Oke. Oke, ini informasi, terus submit. Dah, nanti secara tidak langsung nanti si Bang Mailizar akan terima email gitu. Terima email, loh siapa nih yang submit gitu, kira-kira begitulah.
Nah, nanti kalimat di emailnya biasa lebih kurang up to 4 weeks. Tapi standarnya biasanya kalau saya sih 2 mingguan setelah kita suggest gitu, papernya pasti masuk lah ke database-nya Scopus gitu. Nah, itu kira-kira langkah yang teman-teman bisa lakukan. Oke, untuk sesi ini itu dulu sebelum kita bedah ke artikelnya. Oke, kita bedah ke poin materi kedua. Ini soalnya tadi saya lihat ada beberapa pertanyaan. Saya coba bacakan dulu sejumlah pertanyaan yang ada di chatnya. Pak Rudi, sejak kapan saya dipanggil Pak Rudi? Pak Ruli mungkin ya, typo. Saya belum ada tulisan di Scopus, langkah awal apa yang dilakukan dan bagaimana cara membuat ID Scopus? Oke, kalau teman-teman yang belum punya artikel yang terbit di jurnal tentang Scopus, maka teman-teman nggak akan bisa buat ID Scopus. Kalau mau buat akun yang kayak tadi, ya bisa aja gitu. Karena ID Scopus itu dikeluarkan berdasarkan artikel yang terbit di jurnal tentang Scopus. Oke, ini materi saya lanjutkan lagi. Oke, tadi kan kita sudah ngomongin masalah profil ya. Bagaimana ngedit profil sudah selesai. Bagaimana add dokumen yang ini sudah selesai. Dan kalau yang masalah profil ini afiliasi itu juga sama dengan yang auto profile tadi kan, bisa dilihat di situ. Tapi intinya teman-teman harus punya artikelnya dulu, file PDF-nya dulu yang untuk dijadikan patokan oleh si Scopus untuk merevisi atau mengoreksi profil Bapak Ibu yang ada di Scopus. Itu kira-kira untuk materi masalah author. Sekarang kita akan lihat terkait yang masalah resource. Auto profile sudah clear ya. Sekarang masalah resource gini. Oke. Nah, ini menarik ini. Pertama, si Scopus.com itu memiliki 4 item, subject area, title, publisher, sama ISSN sebagai sumber pencarian gitu. Pencarian terhadap artikel yang ada di Scopus. Untuk sesuai bidang Bapak Ibu nanti tinggal dicari saja gitu. Pertama. Kedua, saya ingin mengenalkan apa itu yang namanya set score. Set score itu ini cara menghitungnya. Jadi kalau tahun 2019 ini sekarang Scopus masih menilai 2019. Kenapa yang 2020 kalau kemarin hasil email terakhir itu keluarnya sekitar pertengahan Juni atau awal Juni, pokoknya sekitar bulan Juni lah. Jadi tahun 2019 maka data yang cara menghitungnya adalah citasi seluruh dokumen di jurnal tersebut di tahun 2018 itu dibagi dengan data dokumen, jumlah dokumen di 3 tahun terakhir. Itulah muncul set score. Gitu. Apa itu nanti saya akan bahas. Clear ya cara ngitungnya. Oke, sekarang kita buka. Nih, contoh jurnal ini. Ini jurnal paling top di Scopus, di jurnal seluruh jurnal yang terindeks oleh Scopus paling top itu jurnal ini. Diterbitin oleh Wiley Blackwell sejak tahun 1950 sampai sekarang. Dia di coverage sama Scopus itu sejak tahun 1950 sampai sekarang. Ini nama jurnalnya. Nah, informasi di sini mungkin yang saya bisa bedah lebih detail sesuai dengan materi kita hari ini. Pertama adalah set score. Ini terlihat ya, dia baru keluar set score SJR 2018, SNP 2018. Jadi yang 2000 karena ini data 2019 yang keluar 2018. Nanti kalau data 2020 berarti di sini set score 2019, SJR 2019 dan seterusnya. Begitu ya. SJR-nya 72. Bayangkan. Teman-teman itu kalau di Indonesia untuk menjadi guru besar yang usia bekerjanya 10 sampai 20 tahun itu butuh SJR 0,5. 0,5. Ini SJR 72,5. Jadi berapa kali lipatnya? Kalau yang sudah kerja di atas 20 tahun malah cuma butuh 0,15 kalau saya tidak salah. Ini luar biasa. SJR-nya. Set score inilah yang biasa digunakan salah satu indikator penilaian untuk kalau teman-teman tanya QQ itu Q1, Q2, Q3 itu oke. Ini kita nama jurnalnya publisher. Di sini teman-teman bisa lihat
Kalau jurnal yang sudah tidak terindeks oleh Scopus, biasa di sini tahunnya tidak present. Apakah dia sampai 2018, 17, 16, dan biasa ada embel-embel discontinue atau cancel gitu. Ya, ini ISSN-nya, E-nya, subjek areanya, dan seterusnya. Nah, di sini teman-teman lihat data set score 2018 itu data yang dikalkulasi 30 April 2019. Jadi dia selalu H-1. Nah, yang 2020 dia belum masuk gitu. Ini jumlah citasinya 160 selama 2018 dibagi dokumen 3 tahun terakhir seperti tadi saya bilang di awal, jumlah ini dibagi, itulah dapat set score. Nah, dari skor ini, untuk bidang ini, itu jurnal ini berada di ranking berapa gitu? Apakah di 25 terbaik? Apakah di 50 terbaik? Apakah dia di 75 terbaik? Apa dia 100 terbaik gitu, paling tinggi gitu? Nah, kalau teman-teman lihat di sini dia berada di 0 sampai 25 ininya, itu kemungkinan besar dia berada di Q4 atau kuartil 4. Kalau dia 26 sampai 50, berarti dia berada di kuartil 3. 51 sampai 75, kuartil 2. Nah, 51 sampai 100, berarti dia di kuartil 1. Berarti dia top highest-nya gitu. Nah, ini Bapak Ibu bisa lihat di sini set score rank trennya, dia berada di mana gitu. Sini, ini kelihatan. Ini persentilnya. Jadi untuk bidang hematologi itu ada 120 jurnal yang fokus subjek areanya di bidang ini. 120 itu dibagi 4 gitu, dibagi 4 kuartil, nanti dilihat dia di kuartil 1, kuartil 2, 3 sampai 4. Nah, begitu kira-kira ya. Jurnal ini SJR-nya sudah set score-nya sudah 176 gitu. Ini sebulan lagi kan, April, nanti Mei, Juni keluarlah hasilnya gitu kan. Jadi kita bisa prediksi dengan nilai seperti ini, dia kira-kira berada di kuartil berapa gitu, persentilnya ininya. Jadi kita sudah tahu nanti kemungkinan di tahun 2020 dia berada di Q berapa gitu. Karena SJR itu maksudnya skema goreng itu dia berbeda sama Scopus, tapi dia menggunakan data Scopus untuk mengenerate QQ-nya tadi itu. Dan perlu diketahui, jurnal ini berada di Q1 untuk bidang ini. Q1 untuk bidang ini. Untuk bidang lain, ya nggak tahu gitu, karena dia dikomparasinya per bidang keilmuan gitu. Gitu ya. Itu yang pertama. Yang kedua, teman-teman, data yang bisa dilihat dari sini adalah ini, Scopus Content Coverage. Nah, teman-teman bisa lihat jurnal top itu, jurnal bagus itu nih, lihatlah history artikel yang dipublisnya. Rentangnya kan normal ya enggak? 39, 39, 40, 49, normal sekitaran situ kan. Ini 2020 karena mungkin dia baru berapa edisi ya, belum selesaikan tahun 2020 dokumen. Jadi dia berada di rentang itu. Nah, dengan begini, ya ini pasti jurnal top, jurnal sustainable yang bagus gitu. Ya. Nah, setelah itu, teman-teman, kalau mau tahu ini jurnalnya seperti apa sih ya, ketika jurnal homepage-nya, nanti akan link ke alamat dari jurnalnya gitu. Nah, ini jurnalnya. Oke, ini jurnalnya, bla bla bla. Ini impact factor-nya 223, ini kurang ajar, ini bagus banget. Jadi istilahnya kalau teman-teman tuh hanya para dewa yang bisa nulis di sini gitu, kira-kira gitu. Nggak tahu nih orang Indonesia ada nggak ya pernah nulis di jurnal ini ya, bisa dipelajarin. Kalau masalah bedah jurnal nanti di pertemuan ketiga sama pertemuan keempat kita bedah jurnal lebih detail. Oke, kira-kira untuk bagian ini seperti itu. Nanti kita bisa juga bandingkan untuk jurnal-jurnal yang terindikasi tidak begitu baik gitu, dilihat dan nanti histori di sininya gitu. Kalau melihat itu, kemarin saya ada kasih contoh satu ya, ini biar bisa jadi bahan pembelajaran. Contoh jurnal, kan kita belajar dari pola ya, kita bisa belajar dari pola UAE misalnya. Ini kemarin. Oke, ini salah satu jurnal yang sudah discontinue dari Scopus. Discontinue dari Scopus. Nah nih.
bisa lihat nih, awal-awal ketika dia baru-baru belum mau maju ke Scopus gitu, dia istiqomah ya, 25, 28. Ketika sudah masuk Scopus, jendreng langsung 5.546 gitu, setahun. Gila banget kan? Nah, dan setelah ini udah 2019 ditolak, discontinue sama Scopus, sudah nggak lagi. Jadi kalau teman-teman menemukan suatu jurnal apapun itu, cek aja Scopus content coverage-nya, normal nggak perubahannya. Nah, oke, kira-kira begitu dari saya. Mungkin saya stop dulu, kita bisa coba diskusi sambil saya baca dulu nih ya. Ini Bang Ruli nanya dong, mungkin nggak Bang sebuah jurnal yang terdaftar Scopus itu belum masuk Q1 Q4? Contoh, oh mungkin. Artinya apa? Seperti yang saya bilang tadi, kan dia butuh waktu 4 tahun. Nih, saya tunjukin. Nih. Sebentar. Ini saya tunjukin lagi ke teman-teman. Nih. Lihat. Untuk dia dapat set score 2019, dia membutuhkan data 1, 2, 3, 4. 4 tahun terakhir dia harus punya data. Berarti dia 3-4 tahun kemudian baru dia memiliki yang namanya set score. Nah, setelah dapat set score, nah harus nunggu SJR lagi. Nah, SJR bagaimana rumusnya? Ada lagi rumusnya. Dia pakai sama 3-4 tahun berikutnya. Nah, ketika SJR-nya sudah muncul, nah, barulah dia muncul QQ-nya gitu. Jadi bisa bayangin ya. Jadi history jurnal itu nanti sebenarnya materi hari keempat, history jurnal itu setelah dia accepted di Scopus, itu paling cepat 4-5 tahun kemudian baru dia masuk ke skema GoJR. Nah, kalau udah masuk skema GoJR kan baru dia punya yang namanya QQ tadi. Begitu kira-kira ya. Semoga menjawab. Mungkin nggak Bang ada artikel di jurnal Scopus tapi nggak punya doi? Ya mungkin banget, kan itu nggak syarat wajib. Doi itu bukan syarat dari Scopus, tapi syarat dari jurnal. Jurnal biasa yang ngeluarin Scopus gitu, nggak harus. Jadi nggak wajib gitu. Bagaimana jurnal yang tidak Scopus belum ada di Skimago? Gimana prediksi key-nya, Rul? Impact factor itu apa ya, Rul? Oke. Jadi impact factor itu adalah ini saya kasih random lah, misalnya yang dari terakhir ya, nomor 50. Jadi impact factor itu yang punya WOS, Web of Science Score Collection, itu yang punya impact factor. Terus yang punya Scopus apa? Nah, itu katanya sih digadang-gadang Scopus tuh namanya SJR gitu. Jadi SJR itu adalah impact factornya Scopus gitu. Karena istilah impact factor tuh sebenarnya punyanya Web of Science gitu. Yang sekarang dulu kan Thomson Reuters, cuman sekarang dibeli sama Clarivate Analytics. Tentang prediksi itu teman-teman bisa lihat di sini. Contoh, untuk jurnal ini, neurocomputing ini, gitu kan, kita lihat kan dia set score-nya 5 ya, 5,00 gitu ya. Dengan set score 5,00, dia berada di Q1, lihat nih. Ya kan? Terus untuk tahun depan bagaimana? Nah, kita lihat set score tracker-nya. Dengan 5 aja dia udah di Q1 gitu. Apalagi 5,83 gitu. Ya, nggak jauh-jauh dari situ lah. Ketika gitu kita bisa lihat. Gitu. Ya. Nah, ini juga kemarin ada yang nanya, Scopus itu yang punya Elsevier. Kemarin untuk mau lihat bagi link YouTube-nya dong Pak. Saya nggak punya. Nanti link YouTube-nya bisa. Oh nih, kebetulan ada yang sharing. Ada rekaman ulangnya nggak? Ini ada yang sharing di grup. Nanti bisa cek. Oke, kira-kira itu untuk materi hari ini. Kita buka sesi diskusi ya. Silakan yang mau bertanya bisa coba aktifkan speakernya, di unmute terus bisa bertanya. Kalau ada bisa saya jawab, saya jawab. Pak Ruli, silakan. Iya. Ini Pak Ruli, berarti ya, kalau gitu bisa memprediksi JMA ke depan ya? Pak Wahyu nih buka kartu. Oke, karena ditanya ini, saya bilang masih kemungkinan ya, kemungkinan. Namanya juga kan prediksi, forecasting, bisa benar, bisa enggak. Ada yang bertanya bagaimana dengan JMA gitu.
Mathematics Education. Ini kan JME kondisi sekarang. Teman-teman bisa lihat JME ini set skornya sekarang 1,8 2018. April di generate itu berada di 89 sama 79. Berdasarkan hipotesa tadi, ya mudah-mudahan di 2020 nanti ini bisa masuk di Q1 gitu. Bagaimana di 2019 salah. Bagaimana dengan di 2020? Nah, melihat datanya set tracker di 3,16 gitu. Dengan poin 1,8 aja sudah di sini gitu. Ketika 3,16 ya mudah-mudahan lah, kan masih ada waktu 2 bulan lagi nih ya. Mudah-mudahan berada di situ. Itu yang pertama. Yang kedua, kalau kita lihat di rankingnya, kita tuh peringkat 36 untuk kategori General Mathematics. Dan kita lihat teman-teman di atas kita, nah, seperti ini, teman-teman tahu Education Studies itu Q berapa? Q1. Mathematical Thinking nih Q1. Ini ZDM Q1. Ini jurnal top nih di bidang pendidikan matematika, berada di urutan 41, 42, dan 43. Masa yang peringkat 36 nggak di Q1 gitu? Nah, kira-kira gitulah. Karena di sini kita bisa tracing di rankingnya. Kira-kira begitu mungkin Pak Wahyu? Oke, makasih Perli. Iya Pak Wahyu. Berdoa aja ya Pak. Mudah-mudahan. Ini masih hipotesa kita. Tapi satu lagi Perli, untuk yang tadi masalah di Q1, Q2, JR-nya ya, itu berkenaan dengan artikel yang terbit pada tahun itu atau sesuai dengan penerbitannya kapan dia Q1, contoh misalkan dia akan masuk ke qualified yang keberapa kali ya, kuartil yang keberapa di tahun 2020. Nah, untuk tahun yang terbit di tahun 2018 misalkan, itu terkategori masuk kategori Q1 nggak? Sebenarnya kan kalau kategori-kategori itu kan berlakunya di Indonesia ya, karena nanti tujuannya untuk yang kenaikan pangkat dan seterusnya gitu. Ya. Kalau saya pribadi juga nggak bisa jawab masuk yang mana, tapi pengalaman itu selalu orang melihat yang terakhir sih Pak, walaupun dia terbitnya. Contoh, saya punya artikel yang di WT itu kan, dulu itu dia masih Q3, kayaknya Q3 ketika saya terbit Q3. Tapi kan tahun ini kan dia masuk Q2. Nah, tapi si Sinta itu mensinkroniskannya pakai data yang terakhir. Jadi maksudnya di Q2 gitu. Itu mungkin kalau saya bisa membuat analoginya. Kira gitu Pak Wahyu. Oke. Saya mencari jurnal di Skimago, pas lihat di list Scopus edisi November 2019 ternyata discontinue. Jadi yang benar kita cari di Skimago atau harus di Scopus. Nah, kalau mau nyari perbandingan, fokuslah cari di Scopus.com. Karena sumber utama itu Scopus.com. Jadi kalau di Scopus itu sudah discontinue, yakinlah itu pasti sudah discontinue. Karena data di Skimago, seperti yang saya bilang tadi, dia butuh 4 atau 5 tahun kemudian gitu untuk mengenerate data dari sebelumnya. Dan Skimago JR itu hanya setahun sekali mengupdate datanya. Oke, jadi pada rentang itu bisa jadi dia ini setahun sekali. Itu berarti kalau saya tidak salah sekitar pertengahan tahun dia baru mengupdate ininya. Kalau yang di Scopus kan tiap bulan tadi, yang dari set score trackingnya langsung diupdate. Kira-kira begitu. Ada lagi? Ini Bu Nila nih sudah hidup. Ada yang bisa dibantu Bu Nila? belum ada. Ini masih nonton aja, lihat anaknya dulu. Sehat Bu Nila. Ya sehat alhamdulillah. Seneng nggak punya anak sama pintar. Jadi malu. Hebat anaknya. Ya, nah, teman-teman yang lain. Mau belajar dulu. Ya. Siap. Alhamdulillah. Mantap tinggi. Ini kita masih punya waktu lebih kurang ya 8-10 menit untuk teman-teman yang ingin mendiskusikan kira-kira terkait materi hari ini. Tadi Pak tentang skor tadi Pak. Skor gimana Pak? Skor. Gimana? Skor. Tadi kembali pada ya kan ada 3 skor ya yang
diperlihatkan oleh Pak Ruli. Iya, Pak. Yang sudah diterangkan tentang skor yang 160 tadi ya. Uh-uh. Yang bawahnya itu untuk yang bawahnya yang JR apa itu? Yang tadi itu Pak. Kan ada 3 Iya, poin set ya. score, SJR sama SNP. Iya itu. Nah, kemana Pak? Nah itu penggunaannya gimana? Pengaruhnya. Kalau tadi kan yang terkait dengan jurnal ya. Nah itu. Yang set score kan kaitannya dengan jurnal ya. Nah yang SJR ini kaitannya juga dengan jurnal. Sama, tapi SJR itu menunjukkan reputable jurnal ya Pak. Untuk detail nanti ya. Bapak bisa baca di tanda pentung ini untuk definisi Tadi detailnya. kan sudah disinggung tentang untuk persyaratan huruf Iya, besar Pak. 0,5 berapa 0,5 gitu ya. 0,5 Itu untuk kaitannya yang antara perorangan individual dengan jurnal gimana itu? begini Pak, misalnya Pak Tarom usia bekerjanya sebagai dosen di rentang 10 sampai 20 tahun. Maka Pak Tarom wajib menerbitkan satu artikel di suatu jurnal, misalnya jurnal ini, jurnal apapun itu, tapi skor SJR-nya itu minimal 0,5 di sininya. Jadi jurnalnya pihak Ristek itu, kalau saya tidak salah ya, saya memahami yang ada di panduan PAK yang baru, pihak Ristek tidak memandang dia di Q1, Q2, Q3, Q berapapun itu, tapi mereka memandang di gitu. Nah, tapi kalau masa kerja lebih dari 20 tahun, kalau saya tidak salah 0,15 apa 0,1 gitu ya SJR-nya. Gitu. Berarti kembali pada perorangan ya Pak. Gimana Pak? Ya, kembali pada pada yang terkait ya. Pada yang terkait, betul. Ya, kan kalau di Indonesia kan banyak sekali kepentingannya Pak ya, untuk ini, untuk itu gitu. Kalau di luar itu kan itu menunjukkan reputasi. Ya, ketika seseorang bisa masuk ke jurnal dengan SJR tinggi berarti dia top gitu. Bagus gitu kira-kira. Yes. Oh iya, teringatnya kalau QQ itu kan dari SJR, dari set score itu berdasarkan kategori gitu. Jadi kita tidak bisa membandingkan dua jurnal kalau dia tidak berada di subjek area yang sama, tidak bisa dibandingkan. Contoh, di Indonesia kan kita tahu saat ini ada jurnal yang sudah di level Q1. Itu jurnal kalau saya tidak salah dari IAIN Salatiga kalau saya tidak salah itu jurnalnya. Itu karena beliau mungkin ya jurnalnya itu bergerak ini ya subjek areanya itu di bidang mungkin yang tidak terlalu banyak persaingan di situ gitu. Jadi dia bisa leading di bagian itu gitu. Tapi kalau teman-teman misalnya di bagian elektro atau mungkin di informatika, itu kalau berada di Q1 di situ tuh bagus banget karena apa? Karena ya saingannya banyak. Sederhananya gini, dengan set score misalnya 5, itu kalau di bidang agama misalnya itu bisa berada di kuartil top, itu kuartil 1 gitu. Tapi dengan set score yang sama 5, tapi untuk bidang yang lain itu belum tentu. Itu bisa cuma berada di kuartil 4 misalnya gitu. Ya, jadi Ki itu berdasarkan set score itu berdasarkan dari bidang keilmuannya. Jadi kita tidak bisa mengkomparasi atau membandingkan antara satu jurnal dengan jurnal yang lain kalau subjek areanya berbeda. Ada yang mana ini Pak Ruli, apa perbedaan antara Q1 dengan Sinta 1? Waduh, perbedaannya apa ya? Aturan yang saya tahu di perjurnalan di Indonesia yang di Sinta-Sinta itu, asalkan jurnal itu terindeks Scopus, asalkan ya, apakah dia di Q1, Q2, Q3, Q4, ataupun belum ada Q-nya, itu secara otomatis masuk di Sinta 1. Gitu. Itu penjelasannya. Terus Pak Ruli, kalau proceeding terindeks Scopus dengan jurnal perbedaannya nilainya seperti apa? Waduh, ini kalau berdasarkan aturan PAK yang baru ada perbedaannya antara proceeding sama jurnal terindeks Scopus. Di situ mungkin lihat panduan PAK yang baru. Terus apa lagi nih? Pak Ruli, ada yang berpendapat untuk para penulis pemula baiknya di jurnal Q3, Q4 atau bahkan yang belum masuk Q-nya saja. Bagaimana itu Pak? Atau mungkin ada rekomendasi jurnal bidang pendidikan matematika apa bagi kalau ngomongin tentang jurnal nanti di pertemuan ketiga sama keempat,
kalau ngomongin masalah bagaimana mau submit rekomendasi kemana, nanti ada pertemuan 2 atau 3 terakhir lah pas proses submission. Hari ini kita bedah Scopusnya aja. Baru bisakah simulasi artikel di jurnal yang non OJS rule seperti educational studies? Wah, ini nanti materinya di 2 atau 3 terakhir. Nah, mondoknya saja, ini saya lagi nyiapin paper mau submit di educational studies, mudah-mudahan bisa keterima lah, iseng-iseng berhadiah. Terus apalagi ini discontinue, mungkin ini sudah artikel masuk di jurnal 2019 tapi Scopus tahun 2020 gimana? Oke, kalau dia nulis di tahun 2019 tiba-tiba jurnalnya di indeks tahun 2020 misalnya, itu masih masuk nggak? Itu tergantung jago-jagoan ngelobi si pengelola jurnalnya. Sebagai informasi, JME itu diterima Scopus itu September 2018. September 2018. 8 September 2018. Saya hafal 8 September 2018 kalau saya tidak salah. Tapi kenapa dan di dalam agreement itu awal email itu bahwasanya artikel yang masuk di Scopus dari JME itu adalah artikel tahun 2018 dan ke depannya. Terus kita merasa kayaknya ada yang nggak fair ini, kenapa yang lain yang sebelumnya kenapa nggak masuk gitu. Nah, kita coba melakukan ini atas nama jurnal, atas nama publisher, dan alhamdulillah diterima. Makanya kalau teman-teman lihat di JME di Scopus, saya tunjukin, kalau teman-teman lihat data coverage JME di Scopus itu sejak tahun 2010. Gitu. Saya pengen menunjukkan kalau ini contohnya, kita tuh aslinya accepted di Scopus 2018, tapi kita bisa cover sejak 2010 gitu. Artinya apa? Data di dokumen kita sejak pertama kali terbit tahun 2020 itu alhamdulillah masuk semua ke database Scopus. Jadi itu tergantung sama pengelola jurnalnya. Ini kalau cek masalah perjurnalan ini nanti di pertemuan ke-3 ke-4 Pak kayaknya besok atau lusa nanti coba bergabung lagi, nanti kita akan bedah jurnal ini. Pak Ruli, apakah bagaimana kita mendapatkan artikel di Scopus? Nggak bisa didapatkan Pak. Scopus itu hanya lembaga pengindeks. Scopus hanya lembaga pengindeks. Kalau nyari artikelnya ya cari di jurnalnya gitu. Bisa kasih simulasi tadi udah, rekaman. Oke, nih bagaimana masalah penulis pemula masuk di key berapa dulu nanti di pertemuan berikutnya. Ini tadi sudah, perbedaan sudah. Kalau summit ini apa harus bertahap dari Q4, Q3 sampai Q1 nanti itu di pertemuan berikutnya pencerahannya. Kalau proceeding conference yang termasuk IOP apakah dikatakan Scopus itu apakah dikatakan Scopus itu? Pertanyaannya saya bingung. Mungkin maksudnya kalau teman-teman nulis paper yang terbit di conference series di IOP itu bisa masuk ke database Scopus nggak? Bisa, karena emang dia terindeks oleh Scopus gitu. Tapi biasa agak lama gitu, berapa bulan kemudian baru masuk ke database Scopus. Kalau mau cepat bagaimana? Tadi caranya sudah saya ajari tadi di awal, pakai add missing document, itu lebih cepat. Dan biasanya kalau ya mungkin setengahnya melakukan hal itu untuk di seri conference series itu, maka secara otomatis nanti semuanya masuk sendiri gitu. Jadi butuh teman-teman yang ikhlas untuk masukin salah satu gitu. Lalu mau penjelasan tentang jurnal spesial isu, apakah bisa jadi syarat utama untuk Gubes? Wah, ini kalau masalah Gubes ini, karena saya bukan asesor tim PAK, jadi saya juga kurang tahu. Cuman pengalaman teman-teman, kalau mau jadi syarat utama yang ke guru besar itu, harus di edisi normal, bukan di spesial isu. Harus edisi normal terbitan yang normal, isu normal. Itu kira ini mostly saya baru tahu nama-namanya. Ya salam kenal buat teman-teman yang mungkin bergabung sini. Ya, gini, tadi katanya kalau untuk Gubes kalau lebih dari 20 tahun itu kan 0,15 SDR-nya. Nah, berarti kalau mau masukkan ke jurnal, kita harus lihat dulu yang jurnal SJR-nya dulu ya. Betul sekali. Yang cocok bisa di matematika. Betul. Hati-hati jangan kan sudah, Ibu kan sudah 27 tahun. Bisa, Bu. Berarti 0,15 aja kan?
saya tinggi-tinggi, udah aman itu. Nah, Nah, lebih Ya, bagus lagi Bu Nila kalau emang mau lebih aman lagi, Ya. istilah kalau kata teman-teman tuh jalan tol lah gitu ya. Ya. Selain yang SJR-nya 0,1 di Scopus, kalau bisa jurnal itu juga terindeks di Web of Science, Bu. Web of Oh, Science, lihat. core collection, impact factor-nya 0,1 aja. Nggak usah yang tinggi-tinggi, 0,1 aja. Itu Nah, ya insya Allah siratul mustaqim lah gitu. Nah, nanti kan kata Ruli ada jadwal hari keberapa itu untuk pilih-pilih jurnal yang cocok itu? Besok. Jadi besok itu Besok kita ngomongin tentang jurnal tapi yang santai-santai. Kalau yang advance-nya itu lusa hari keempat. Jadi bisa dilihat nanti jadwalnya. Ya. Gitu. Sukses Bu Nila. Nanti diundang Ruli ya. Ya. Untuk GB-nya. Iyalah. Ya, karena sudah 4C Bu ini, tinggal 150 lagi ya. Alhamdulillah. Dikit Nah, lagi. tapi itu masalah Scopus itu aja Ibu baru ada di side price gitu, yang waktu di Lombok kita sudah masuk kan, kita di side price itu. Alhamdulillah. Kemudian ada tapi bukan jadi ketua gitu kan, itu harus GB itu kan kita sebagai ketua satu aja cukup kalau Ibu kan. Iya ini Bu sebagai penulis pertama sekaligus corresponding author. Jangan lupa ini Bu emailnya kan, nanti biasa kan kalau kita submit ada bukti email, ini semua itu harus disimpan dengan rapi, nanti itu dimintai pas pengajuan kirim kita ya, pas ngaji itu harus di screenshot gitu aja ya supaya nggak hilang kali ya. Kan di email nggak hilang Bu. Oh iya, kalau di email kan dia via email tuh, nanti di emailnya ada, nanti pas mau pengajuan itu dilampirkan. Jadi gitu. kita yang autornya kita itulah ya. Iya betul, kita harus autornya kita sendiri, tulisan kita sendiri, jadi baru diakui orang, tidak boleh orang lain yang masukkan. Betul, nggak boleh orang lain. Ya boleh sih orang lain yang masukkan, tapi pakai emailnya Ibu gitu. Oh ya, oke lah kalau begitu. Pinter loh. Ya betul. Ya mungkin kan yang para senior kadang kan ya udah nggak terlalu update lah masalah seperti itu. Ya kan mungkin bisa minta tolong anaknya atau dosen yang lebih junior untuk bantuin ini aja. Selevel Mbak YK aja nih minta ajarin bagaimana submit ke jurnal lain gitu nih. Berarti kan ya bisa nanti kita belajar bareng-bareng tuh, nanti ada sesi itu ntar saya ajarin untuk bagaimana itu hari submit. ke-5 ya? Aduh. Untuk submit. 2 hari terakhir kayaknya. Oh iya ya. Jadi kan ya, hari pertama, Ibu kedua ikut terus lah, jadi biar nggak nanya-nanya lagi. Insya Allah. Ya. Moga-moga lah deh. Dirimu tetap sehat selalu ya. Kasih Ibu. Makasih. Iya Bu. Ini ada pertanyaan Pak Ruli, apakah bisa search jurnal terindeks Scopus yang hasilnya based on satu bidang? Bisa. Yang pertanyaan dari Bu Dian ini bisa, dengan klasifikasi bisa, tapi carinya bukan di scopus.com, tapi carinya di Skimago JR. Gitu. Ini kita akan bedah nanti di pertemuan ke-4 kayaknya untuk yang pencarian jurnal, tapi untuk yang advance ya. Pak Ruli, saya masih belum familiar tentang WOS. Nah, kalau WOS materi tidak di sini, nanti kapan-kapan lah kita bisa bedah. Apakah satu jurnal bisa terindeks Scopus dan WOS? Bisa banget. Mostly ya, nggak bisa berlaku general. Kalau dia sudah diindeks oleh WOS, tapi yang core collection ya, bukan yang SG, yang core collection, itu biasanya di Scopus tuh ya paling kecil tuh Q2, mostly Q1. Cara levelingnya itu katanya sih ya, itu WOS lebih tinggi katanya, saya juga nggak tahu. Pak Ruli, saya pernah tahu di menit side press, dan side press katanya terindeks Scopus, tapi kok nggak muncul di profil kita. Wah, kalau masalah itu mungkin bisa tanya sama pengelola conference-nya biar lebih yakin. Atau mungkin teman-teman, oh ya, Pak, izin live, oke. Ini teman-teman, ini sebelum saya tutup, karena sudah pas sesuai tadi kesepakatan kita, teman-teman juga bisa melakukan ini. Misalnya terbit di jurnal apa gitu kan, teman-teman bisa melakukan seperti yang saya bilang tadi nih di menu help ini. Bisa melakukan add missing document ini pakai missing document yang tadi saya bilang
paper yang publish tadi yang via conference, apakah dia di SitePress, apa di EAI atau di apapun itu, coba di submit di sini. Nanti pihak Scopus akan memberikan klarifikasi apakah artikel di jurnal tersebut beneran bisa terkait Scopus atau tidak gitu. Nah, jadi teman-teman bisa klarifikasi sini gitu. Kira-kira itu dari saya. Kira-kira begitu. Terima kasih semuanya. Semoga semuanya penuh berkah manfaat. Kita tutup dengan bacaan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillah, amin. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.